Dari Imron di Kota Sidrap. Beliau bertanya dua hal. Satu, seandainya kita mendolimi seseorang dan orang itu telah meninggal, sementara kita belum sempat meminta maaf, apa yang harus kita lakukan? Kemudian pertanyaan nomor dua, bagaimana seharusnya menyikapi seseorang yang gemar berbuat maksiat sementara dirinya mengetahui dosa tersebut? Terima kasih, Ustaz. Jadi yang pertama terkait dengan masalah kezaliman antara sesama makhluk. Di dalam sebuah hadits yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Abu Dawud, At-Tayalisi dan selainnya, Nabi SAW menyebutkan kezaliman itu ada tiga. Ada kezaliman yang tidak diampuni, itu adalah kesyirikan kepada Allah. Dan yang kedua adalah kezaliman yang bisa diampuni. Ini adalah dosa antara dia dengan Allah selain dari kesyirikan. Kemudian ada kezaliman la yutraku, yang tidak ditinggalkan, akan dihisab. Inilah kezaliman antara sesama makhluk. Dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunna al-huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna. Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai dikisos terhadap hewan yang bertanduk, ya, bagaimana dia mematahkan dikisos dari hewan itu, kenapa dia mematahkan tanduk dari hewan yang lainnya. Jadi kisos terjadi sampai terhadap hewan pun ada kisos. Karena itu kezaliman terhadap orang lain ini adalah hal yang dipertanggungjawabkan. Karena itulah apabila seorang berbuat zalim terhadap orang lain, yang pertama dia berusaha minta untuk dihalalkan dari orang yang dia zalimi. Kalau orang yang dia zalimi misalnya telah meninggal, dia nggak bisa lagi untuk hal itu, maka dia banyak mendoakan kebaikan untuk orang itu, dan dia banyak berbuat dari amalan-amalan salih yang diharapkan bisa menutupi dari dosa dan kesalahannya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah orang yang gemar berbuat maksiat dan dia mengetahuinya, maka apabila seorang melihat orang yang gemar berbuat maksiat sementara dirinya sendiri mengetahui dosa tersebut, ya, maka di dalam hal ini ada nasihat antara saudaranya. Dia menasihatkan kepada kebaikan, mencegahnya dari dosa dan maksiat sesuai dengan kemampuannya. Ya, dia lakukan hal yang bisa memberi manfaat untuk saudaranya, paling tidak bisa menghentikannya. Apabila dia lakukan hal tersebut sesuai dengan kemampuannya, maka telah gugur dari kewajibannya. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah terkait dengan kemampuan, dan seorang hanya berbuat sebatas yang dia mampu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat dari kemungkaran hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Demikian hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu tahapan-tahapan, dan seorang sesuai dengan kemampuan. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu